Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah anugerahi usia begitu panjang, hingga 950 tahun lamanya. Dalam rentang kehidupan itu, beliau bukan hanya menjadi saksi peradaban manusia yang penuh dengan kesesatan, tetapi juga menjadi mercusuar hidayah, menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah. Setelah peristiwa banjir besar yang menyapu bumi, kehidupan pun kembali bersemi. Allah karuniakan kepada Nabi Nuh 3 orang putra yang kelak menjadi asal-usul berkembangnya umat manusia setelah peristiwa agung itu. Mereka adalah Ham, Syam, dan Yafits. Ham, sang anak pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi. Dari keturunannya lahir manusia-manusia berkulit gelap, kuat, dan tangguh menghadapi panas teriknya matahari di tanah Afrika. Mereka adalah kaum yang dikenal dengan keberanian dan keuletannya. Syam, putra kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Dari garis keturunannya muncul peradaban besar yang menyinari dunia dengan ilmu, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Mereka dikenal dengan wajah yang cerah, pikiran yang jernih, serta jiwa kepemimpinan yang mengalir dalam darah mereka. Sedangkan Yafits, sang anak ketiga, menurunkan bangsa Turki yang gagah dan perkasa, bangsa Mongol yang luas penaklukannya, serta 2 kaum yang menakutkan, yakni Yajuj dan Majuj, yang kelak di akhir zaman akan muncul sebagai ujian besar bagi manusia. Dari garis keturunan Yafits lahir bangsa-bangsa yang dikenal ulet, keras, dan memiliki semangat menjelajah tanpa batas. Maka dari ketiga putra Nabi Nuh inilah manusia kembali memenuhi bumi. Mereka membawa rupa yang berbeda, warna kulit yang beragam, bahasa dan budaya yang tak sama. Namun sejatinya mereka tetap berasal dari satu akar yang sama, keluarga seorang nabi pilihan Allah, Nuh alaihissalam. Namun kisah keturunan Nabi Nuh alaihissalam tidak seluruhnya berjalan dalam jalur yang lurus dan tenang. Di balik garis keturunan yang mulia, terselip satu kisah kelam yang kelak menjadi misteri besar bagi umat manusia. Adalah Yafits, putra ketiga Nabi Nuh yang menurunkan banyak bangsa perkasa. Dari garis keturunannya lahir kaum-kaum kuat, keras, dan penuh semangat menjelajah. Namun di antara keturunannya ada segolongan manusia yang tak biasa, liar, brutal, dan sulit dikendalikan. Mereka bukanlah seperti manusia pada umumnya. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga kelak nama mereka akan dikenang sebagai ancaman besar bagi umat manusia. Dikisahkan, setelah bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, kehidupan baru pun dimulai. Beliau bersama anak-anaknya mulai bertani, beternak, dan membangun cikal bakal peradaban. Waktu pun berlalu, anak dan cucu Nabi Nuh berkembang biak menjadi bangsa-bangsa yang tersebar ke berbagai penjuru bumi. Namun di antara mereka, khususnya sebagian keturunan Yafits, tampaklah tanda-tanda penyimpangan. Mereka mulai melupakan ajaran ayah dan kakek mereka. Mereka mengabaikan peringatan tentang kemurkaan Allah yang pernah menimpa kaum terdahulu. Sedikit demi sedikit, kesombongan merasuk dalam hati mereka. Mereka gemar berselisih, saling menindas, dan mendirikan kelompok yang berbeda jauh dari saudara-saudara mereka, yakni keturunan Syam dan Ham. Hati sang nabi pun diliputi kegelisahan. Dengan penuh kesedihan, beliau mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, berikanlah keturunan Yafits kekuatan, berikanlah mereka jumlah yang besar, tetapi jauhkanlah mereka dari umat yang beriman, hingga datang masa yang Engkau tentukan di akhir zaman. Maka sejak saat itu, keturunan Yafits tersebar semakin jauh, menuju wilayah utara dan timur. Mereka berpindah ke tanah yang asing dan tandus, ke daerah berbatu dan bersalju, menghuni di balik gunung-gunung tinggi yang sulit dijangkau oleh bangsa lain. Di tempat itulah, perlahan-lahan sebagian dari mereka berubah, menjadi bangsa yang aneh, ganas, dan menakutkan. Dari generasi inilah, lahir sebuah kaum yang kelak dikenal sebagai Yajuj dan Majuj, kaum perusa dan brutal yang akan muncul kembali menjelang akhir zaman. Mereka akan menghancurkan batas-batas peradaban dan mengguncang dunia dengan kekuatan mereka. Dalam berbagai catatan sejarah dan kitab suci, kaum Yajuj dan Majuj disebutkan sebagai bangsa yang luar biasa kuat. Jumlah mereka sangatlah besar, hingga perbandingan yang disebutkan adalah 100 banding 1,
100 orang dari kaum mereka dan 1 manusia biasa. Mereka dikenal memiliki sifat yang liar dan ganas. Tidak ada belas kasihan di dalam hati mereka, dan tidak ada kelembutan dalam perilaku mereka. Dimanapun mereka singgah, kerusakanlah yang akan mereka tinggalkan. Kaum ini tidak mengenal aturan, tidak pula memegang janji. Mereka hidup dengan naluri yang kasar, bagaikan gelombang besar yang datang menyapu apa saja di hadapannya. Dalam diri mereka, sifat tamak dan rakus tak pernah padam. Mereka tidak puas hanya dengan tanah yang luas. Mereka ingin merambah lebih jauh, menguasai, menaklukkan dan merusak dunia. Namun perilaku biadab kaum Ya'juj dan Ma'juj untuk sementara waktu ditangguhkan oleh Allah ketika seorang raja agung bernama Zulkarnain berkuasa. Ia hadir sebagai pemimpin yang adil, pembawa kesejahteraan bagi rakyat, dan seorang dai yang teguh dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Zulkarnain adalah sosok yang cerdas, bijak dan berani. Ia bukan hanya raja, tetapi juga seorang penjelajah. Perjalanannya melintasi daratan luas dan lautan dalam dari belahan barat dunia hingga ke ufuk timur. Dengan penguasaan bahasa yang luar biasa, ia mampu berkomunikasi dengan berbagai bangsa, menyampaikan risalah keesaan Tuhan kepada siapapun yang ia jumpai. Suatu ketika, ia tiba di tepi barat, di sebuah negeri di mana matahari seakan tenggelam. Di sana penduduknya hidup dalam kegelapan akidah. Namun dengan hikmah dan kelembutan, Zulkarnain mengajarkan tauhid. Penduduk pun menyambut dakwah itu dengan sukacita. Perjalanan dilanjutkan ke timur, ke negeri yang miskin dan terbelakang, di mana penduduknya bahkan tak mampu membangun rumah. Mereka hanya bersandar pada alam yang keras. Zulkarnain pun menolong mereka, mengajarkan cara membangun tempat tinggal yang melindungi dari panas terik dan hujan deras. Setelah mendapat pertolongan, mereka pun beriman dengan gembira. Hingga akhirnya Zulkarnain tiba di sebuah lembah di antara 2 gunung. Di sanalah ia menjumpai sebuah kaum yang tak memahami bahasa manusia lain. Dengan perantara seorang penerjemah, mereka mengadukan penderitaan mereka. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum perusak di muka bumi. Mereka merampas harta kami, menghancurkan tanaman, dan menjarah ternak kami. Dapatkah engkau membuatkan dinding pemisah antara kami dan mereka? Kami siap memberikan harta sebagai imbalan. Namun Zulkarnain menolak upah itu dengan penuh keteguhan, seraya berkata, apa yang Allah karuniakan kepadaku sudah lebih dari cukup. Tetapi bawakanlah kepadaku besi dan tembaga, agar aku buatkan dinding yang kokoh sebagai rahmat dari Tuhanku. Maka dimulailah pembangunan besar itu. Besi ditumpuk hingga setinggi 2 gunung, lalu dipanaskan hingga memerah, kemudian disiram dengan tembaga cair yang mendidih. Dari kerja keras itu terwujudlah sebuah benteng raksasa yang kokoh, mengurung Ya'juj dan Ma'juj di balik gunung yang terjal. Penduduk pun bersuka cita. Mereka bersyukur dengan penuh kegembiraan. Namun Zulkarnain dengan rendah hati menundukkan kepala dan berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Namun apabila datang janji Tuhanku, niscaya dinding ini akan hancur luluh, sebab janji Tuhanku adalah kebenaran. Sejak saat itu, kaum Ya'juj dan Ma'juj terkurung. Setiap hari mereka berusaha melubangi dinding itu, tetapi selalu gagal. Kekuatan mereka tidak mampu menembus benteng yang dibangun dengan izin Allah. Di tempat kurungan itulah mereka terus berkembang biak, hingga jumlah mereka kini disebut 100 kali lipat dari jumlah seluruh manusia di bumi. Namun janji Allah pasti datang. Ketika waktu kiamat mendekat, kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari balik dinding itu. Mereka akan turun bagaikan gelombang besar, mengalir dari setiap lembah, menaklukkan apa saja yang mereka temui. Itulah salah satu tanda besar datangnya hari akhir. Ketika masa yang dijanjikan Allah sudah tiba, benteng besi yang selama ini mengurung Ya'juj dan Ma'juj akan hancur luluh. Saat itulah mereka keluar dengan jumlah yang tak terhitung, laksana air bah yang melanda dari puncak gunung hingga ke lembah. Mereka turun bagaikan gelombang besar yang tak terbendung. Tak ada yang mereka lewati, kecuali akan hancur dan binasa. Ladang-ladang hijau yang penuh dengan tanaman akan mereka injak dan musnahkan. Desa-desa yang tenang akan mereka porak-porandakan.
Setiap jiwa yang mereka temui, tak peduli tua, muda, lelaki, perempuan, semuanya akan dibunuh tanpa belas kasih. Begitu rakus mereka, hingga segala jenis hewan menjadi santapan. Tidak hanya kambing, sapi, atau unta, bahkan binatang buas seperti singa, harimau, gajah, hingga buaya pun mereka tangkap dan dimakan dengan lahap. Tak ada satupun makhluk yang selamat dari kerakusan mereka. Menurut riwayat, ketika salah seorang dari mereka mati, jasad itu pun akan dimakan oleh kaumnya sendiri. Betapa tamaknya mereka, betapa ganasnya perilaku mereka. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa besar, melainkan bencana hidup yang mengalir ke seluruh penjuru bumi. Bukan hanya daratan yang mereka hancurkan, bahkan lautan pun tak luput dari kerakusan mereka. Air laut dan air sungai seketika mengering, sebab habis diminum oleh jumlah mereka yang tak terhitung. Ikan-ikan di lautan, baik yang kecil hingga yang sebesar paus, semuanya menjadi mangsa. Sungai-sungai dan lautan luas yang kaya dengan kehidupan pun menjadi kosong, sunyi, dan mati. Ketika peristiwa itu terjadi, Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi segera membawa orang-orang beriman menuju lembah-lembah tinggi. Mereka menaiki bukit-bukit yang terjal, gunung-gunung yang menjulang demi menyelamatkan diri dari kebiadaban dan kebrutalan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sebab bangsa Ya'juj dan Ma'juj hanya memiliki naluri untuk menyebar ke bawah, menuju dataran rendah. Mereka menyukai tanah lapang, lembah subur, dan lautan. Sedangkan bukit dan gunung yang tinggi, mereka enggan mendakinya. Adapun orang-orang kafir kala itu, mereka terkejut bukan kepalang. Saat jutaan pasukan Ya'juj dan Ma'juj turun dari celah gunung, mata mereka terbelalak, tubuh mereka bergetar hebat karena ketakutan. Jerit tangis dan teriakan memenuhi udara. Dengan penuh penyesalan mereka berkata, "Celakalah kami, sungguh kami telah lalai tentang kedatangan hari kebangkitan. Kami tidak mempersiapkan diri, padahal peringatan telah datang kepada kami. Bahkan kami adalah orang-orang zalim. Karena ketika peringatan itu dibacakan, kami justru mendustakannya. Namun penyesalan itu terlambat. Mereka pun menjadi sasaran kebiadaban kaum Ya'juj dan Ma'juj. Satu demi satu, mereka binasa dengan cara yang mengerikan, tanpa ada belas kasihan, tanpa ada pertolongan. Ketika Rasulullah menuturkan kepada para sahabat tentang keganasan kaum Ya'juj dan Ma'juj, wajah para sahabat pun tampak diliputi rasa takut dan penuh tanda tanya. Mereka mendengarkan dengan seksama, seolah membayangkan betapa mengerikannya fitnah yang kelak akan menimpa umat manusia. Di antara mereka ada seorang sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu menerima dakwahmu sebagaimana engkau menyeru manusia kepada kebenaran?" Maka Rasulullah menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Aku pernah berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka, namun mereka tidak menjawab panggilanku." Jawaban itu membuat para sahabat terdiam. Mereka menyadari bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan yang terpisah, keras kepala, dan memang dikehendaki Allah untuk menjadi bangsa perusak bumi. Dalam satu riwayat, Rasulullah menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jumlah kaum Ya'juj dan Ma'juj sungguh tak terhitung banyaknya. Setiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Mereka berkembang biak dengan cepat, laksana semut yang keluar dari sarangnya, memenuhi bumi hingga menutupi pandangan mata. Jumlah mereka jauh melebihi manusia, dan kekuatan mereka tak mampu dibendung oleh siapapun, bahkan oleh seorang nabi sekalipun. Kala itu Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi bersama kaum muslimin tidak mampu melawan keganasan mereka. Satu-satunya sandaran hanyalah doa penuh kerendahan hati yang dipanjatkan ke langit, memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah situasi yang mencekam, datang ujian lain yang menimpa kaum muslimin.
Lapar dan dahaga yang mencekik juga menjadi cobaan yang amat berat. Hari-hari terasa panjang, malam-malam dipenuhi rasa putus asa. Banyak kaum muslimin yang akhirnya meninggal karena kelaparan. Pada masa itu, harga seekor kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar emas. Jika dihitung dengan nilai uang sekarang, kira-kira setara 54 juta rupiah. Bayangkan, sesuatu yang biasanya dianggap tidak berharga menjadi rebutan karena tidak ada makanan sama sekali. Sementara itu, dari dataran rendah, kaum Ya'juj dan Ma'juj terus mengepung dari segala arah, bagaikan banjir besar yang hendak menelan siapa saja yang berada di hadapannya. Nabi Isa dan Imam Mahdi beserta kaum muslimin yang bertahan di atas gunung tak memiliki jalan lain selain bersabar, bertahan, dan menunggu pertolongan Allah. Bumi kini benar-benar berada di bawah kekuasaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada makhluk yang mampu bertahan hidup kecuali mereka. Segala yang dilewati menjadi hancur, segala yang hidup menjadi mangsa. Dari dataran, lembah, sungai hingga lautan, semuanya tak luput dari kerakusan mereka. Namun kesombongan mereka tidak berhenti di situ. Ketika mereka merasa telah menguasai bumi, keserakahan dalam hati mereka semakin menjadi-jadi. Mereka ingin menguasai langit, menaklukkan apa yang berada di atas sana. Pemimpin mereka yang angkuh lalu berseru kepada jutaan kaumnya, "Wahai bangsaku, bumi telah kita tundukkan, kini saatnya kita kuasai langit." Maka disiapkanlah busur dan anak panah dalam jumlah yang tak terhitung. Jutaan anak panah diarahkan ke langit biru. Dengan teriakan penuh kesombongan, mereka melepaskan panah-panah itu ke udara. Panah-panah melesat tinggi, menembus awan-awan putih yang bergulung di langit. Sekejap kemudian, panah-panah itu kembali jatuh ke bumi. Anehnya, anak-anak panah itu berlumuran darah. Melihat hal itu, mereka pun semakin pongah. Dengan teriakan lantang mereka bersorak, "Kita telah membunuh penghuni langit. Kita telah menguasai segala sesuatu, baik di bumi maupun di langit." Padahal kenyataannya berbeda jauh. Sesungguhnya, darah yang melekat pada anak panah itu hanyalah darah burung-burung yang kebetulan terbang di balik awan, terkena panah yang dilepaskan. Tapi kesombongan telah membutakan hati mereka, hingga mereka semakin merasa berkuasa, seakan tak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Kaum muslimin yang sudah lemah, lapar, dan tak kuasa lagi menahan penderitaan, berkumpul menghadap Nabi Isa alaihissalam. Dengan wajah penuh harap, mereka berkata, "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah agar segera mengakhiri penderitaan ini. Kami sudah tidak sanggup lagi menjalaninya." Maka di malam yang hening, Nabi Isa alaihissalam pun menengadahkan kedua tangannya, memanjatkan doa penuh harap agar Allah membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan doa Nabi Isa pun dikabulkan. Dalam waktu yang singkat, Allah menurunkan azab yang pedih. Dari tubuh-tubuh Ya'juj dan Ma'juj tiba-tiba keluar ulat-ulat kecil yang mengerikan. Ulat itu merayap di kerongkongan mereka, menggerogoti dari dalam hingga akhirnya mereka mati bergelimpangan. Seketika tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Seluruhnya binasa, tubuh-tubuh mereka bergelimangan menutupi bumi. Jumlah mereka begitu banyak, sehingga tidak ada celah tanah yang bisa diinjak, sebab bumi tertutup oleh bangkai mereka yang menjijikan. Melihat keadaan itu, Nabi Isa pun bingung. Bagaimana cara menyingkirkan jasad-jasad yang menutupi seluruh bumi ini? Maka beliau kembali berdoa, memohon pertolongan Allah. Tak lama kemudian, datanglah jutaan burung-burung raksasa yang terbang menutupi langit hingga tampak gelap gulita seperti malam hari. Burung-burung itu lalu menyambar bangkai Ya'juj dan Ma'juj, membawanya pergi ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi pun akhirnya bersih dari jasad mereka. Namun masih ada masalah lain. Darah-darah Ya'juj dan Ma'juj masih tersisa membasahi permukaan bumi. Baunya sangat busuk dan menyengat. Nabi Isa kembali berdoa, meminta pertolongan. Dan Allah pun menurunkan hujan deras selama 3 hari, berturut-turut. Air hujan itu membasuh seluruh permukaan bumi, membersihkan darah dan bau busuk yang menyesakan. Bersamaan dengan itu sungai-sungai kembali mengalir, lautan terisi air, dan tanah kembali subur dengan tumbuhan yang segar. Menurut sebagian ahli tafsir, meskipun bumi telah dibersihkan, bau busuk bekas mereka tidak serta-merta hilang.
Bau itu masih dapat tercium hingga 7 tahun lamanya. Sebagai pengingat betapa dahsyatnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, serta betapa besar kuasa Allah yang membinasakan mereka. Demikianlah kisah kelahiran bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan kemunculannya di muka bumi hingga kematiannya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.